Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya David Firmansyah. Sudah mau malam 10 malam terakhir bulan Ramadan. Malam ini malam ke-20, guys. Berbanyak ibadah, berbanyak lagi baca Qur'annya, berbanyak lagi salat malamnya. Nah, melanjutkan dari pembahasan kita kemarin 5 pilar utama dalam berbisnis itu. Pertama kemarin itu saya bahas itu marketing dan produk. Ya, marketing adalah bagaimana cara kita memasarkan produk. Ya, produk adalah apa yang akan kita marketingin. Dua ini harus selesai dulu. Dan kalau sudah paham dengan marketing ini tuh mungkin ya tidak, dalam pandangan saya 1 miliar pertama per bulan itu sangat possible untuk dilakukan hanya dengan memahami dua aspek ini aja. Bagaimana memaksimalkan produk, bagaimana produknya ada terus untuk dijual. Walaupun di sini juga harus ada tim R&D ya. Ada awal-awal tuh tim R&D itu tidak perlu ada ya sebenarnya ya, karena ya tadi kan saya bilang ada orang yang merasa produknya bagus tapi tidak bisa menjual. Nah, cari aja partner yang bisa bikin produknya. Nah, selanjutnya itu pilar ketiga itu akuntan dan finansial. Akuntan dan finance ini tuh dua makhluk yang sangat berbeda, tapi banyak orang sering banget mengartikan dua benda ini tuh sama, padahal tuh beda banget fungsi pekerjaan yang harus dilakukan oleh dua makhluk ini, itu akuntansi dan finance. Pertama, akuntan itu ya tugas utamanya adalah mencatat, seperti admin ya, mencatat sesuatu yang terjadi di pengelolaan keuangan. Misalnya ada barang keluar, barang masuk, berapa terjual, berapa COGS, berapa biaya operasional dan lain-lain. Nah, tujuan dari akuntansi ini adalah memetakan, yaitu membuat peta. Jadi itu output dari akuntansi ini adalah kita punya peta dalam bisnis. Nah, jadi itu tidak fungsi dari akuntansi ini tidak akan pernah bersentuhan dengan strategi bisnis gitu. Ya, dia tujuannya ya sangat teliti bagaimana neracanya biar balance, harus tercatat dengan rapi. Terus apa lagi ya, bottom line berapa, top of the line berapa, itu yang harus ditahu menjadi output dari akuntan. Nah, sedangkan yang satu lagi makhluknya yaitu finance. Nah, finance ini tuh finance harus paham tentang akuntansi, tapi akuntansi tidak perlu paham soal finance, karena tujuan dari financial ini adalah strategis. Tadi itu kan akuntansi itu kan peta yang menjadi landasan kita untuk melakukan tindakan. Nah, tapi tidak ada tindakan setelah itu. Nah, tindakannya adalah dilakukan dianalisis oleh bagian finance. Nah, jadi itu misalnya nih, kita tahu nih COGS kita itu di angka misal 45%. Nah, dari orang akuntan ya itu mencatat ini COGS kita, terus biaya marketing kita sekian, biaya operasional kita sekian. Nah, dari orang finance itu tuh membaca, kok besar banget ya. Nah, dua tujuan utama dari orang finance ini adalah satu, menaikkan profit, dan dua, mengurangi cost. Itu ya, dia menghitung gimana caranya naikin profit dan ngurangin biaya yang tidak perlu gitu. Jadi outputnya adalah strategi bisnis, bagaimana cara menaikkan profit. Nah, bagaimana caranya? Ya banyak banget tuh. Naikin profit itu bisa aja kita menekan biaya marketing. Nah, berarti kan itu kan strategis lagi, harus ngomong lagi ke bagian marketing. Kalau mau naikin profit, berarti bisa juga nih kita ngomongin nurunin biaya operasional. Nah, apa aja nih yang bisa kita turunkan dari biaya ini? Misal nih, tidak perlu ada pembelian kendaraan bermotor, tapi hanya perlu
menggunakan jasa ojek online atau kurir-kurir online, yaitu jadi tidak perlu ada pembuatan pembelian berskala besar dari dalam keuangan, atau mengurangi COGS. COGS itu cost of goods sold. Jadi ya bagaimana kita membuat produk ini itu biayanya turun. Tadi kan 40% misalnya. Ya gimana caranya goods sold kita ini itu turun. Jadi misalnya target kalau di Tubita itu targetnya 38%. Ya, ada dua nih caranya. Pertama, kita naikin harga. Nah, ketika naikin harga itu ada konsekuensi lain. Apakah ini akan laku dijual atau seperti apa? Kedua itu adalah menurunkan biaya COGS itu dengan memangkas pengeluaran. Misal negosiasi dengan penjahit, kan misal produknya sudah sangat hatam lah, kita udah pembelian sampai kesekian, bisa nggak dikurangi biayanya. Atau dengan strategi kalau bulk order misal 1000 pieces itu sekian, kalau jadi 10.000 bisa nggak dinegosiasi jadi kurang 10%. Nah itu bagian dari strategi yang harus diterapkan oleh bagian finansial. Jadi ya orang finance itu ya ngobrolnya sama CEO ya di level top levelnya dari sebuah perusahaan. Sedangkan bagian akuntansi hanya menyajikan data sebagai admin. Ini datanya kami tidak perlu memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan. Nah, sampai saat ini sampai sini mungkin sudah paham ya soal akuntan finansial. Nah, tapi kebanyakan dari pebisnis pemula itu tuh enggan untuk belajar finansial, enggan untuk belajar akuntansi. Sebenarnya itu kalau belajar akuntansi mungkin tidak perlu terlalu jauh, cukup owner bisnis itu tahu arus kas, tahu neraca, tahu pokoknya ada beberapa bagian penting yang mempunyai rambu-rambunya. Misalnya tadi tuh ada biaya-biaya yang dikeluarkan, omsetnya berapa, itu harus tahu. Dan sisanya itu tuh business owner kalau nggak mau belajar sampai ke level akuntansi ya hire orang akuntan. Banyak kok yang bisa mengerjakan ini dengan tidak perlu bayar mahal. Misalnya dari lulusan SMK itu kan, orang-orang lulusan SMK itu kan adalah orang-orang yang siap kerja, bukan siap untuk sekolah lagi. Beda nih kalau kasusnya dengan orang-orang yang lulus S1 akuntansi. Biasanya ya orang-orang ini tuh adalah orang-orang yang siap untuk mencari sekolah lagi biasanya, atau S2, atau kalau mau lebih enak ya lulusan S1 dengan sertifikasi akuntansi yang ngambil 2 tahun lagi belajar. Nah itu lebih bagus tuh, tapi mungkin secara gaji akan jauh lebih mahal, tapi itu berguna. Nah, salah satu strategi lagi adalah ya daripada merekrut 2 orang bodoh, mending merekrut 1 orang pintar. Karena 2 orang bodoh belum tentu bisa menyelesaikan satu masalah, sedangkan orang pintar bisa jadi bisa menyelesaikan 3 masalah dalam satu waktu. Tapi itu juga harus dihitung lagi. Nah itulah bagian dari strategi bisnis dari CEO, dan yang harus ngobrol sama tim akuntansi, tim marketing, dan tim produksi gitu. Oke guys, itu aja hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.